Jayavarman VII, sang Raja Penebus Karma. Di tengah dataran subur dan hutan lebat yang menutupi semenanjung Indochina, dalam jantung kerajaan Khmer, lahirlah seorang anak, laki-laki yang kelak mengukir kejayaan paling gemilang dalam sejarah bangsanya. Ia dinamai Jayavarman, yang berjaya dalam peperangan. Nama yang kelak menggemakan tak hanya kekuatan militer, tetapi juga kebajikan dan belas kasih seorang penguasa yang agung. Bab 1. Anak dari para dewa. Jayavarman kecil dilahirkan pada paruh akhir abad ke-12. Di tengah kekuasaan bangsawan tinggi dan pengaruh Brahmana, ayahnya adalah Dharanindra Varman II, seorang raja yang bijak namun berkuasa. Dalam bayang-bayang ambisi para pesaing takhta, ibunya berasal dari garis bangsawan yang dihormati dan memiliki darah campuran dari dinasti lokal serta darah India yang telah lama mengakar dalam budaya Khmer. Sebagai seorang anak, Jayavarman hidup dalam ketenangan istana, namun diwarnai dengan ketegangan politik yang membayangi. Guru-gurunya, para Brahmana dari India dan pendeta Buddha Mahayana, menanamkan padanya pemahaman mendalam akan dharma, tugas suci seorang pemimpin. Ia diajarkan untuk mencintai rakyatnya seperti dirinya sendiri, dan untuk melihat perang bukan sebagai jalan kehancuran, melainkan kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih adil. Namun, sejak muda pula Jayavarman menyaksikan bagaimana kekuasaan direnggut dengan intrik, dan bagaimana para pangeran bersaudara saling menumpahkan darah demi mahkota. Maka ia pun diam-diam memilih untuk tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan ketika ayahnya mangkat. Ia pergi, menghilang dari istana. Bab 2. Sang Pengembara. Dalam tahun-tahun panjang pengasingannya, Jayavarman menjelajahi pelosok Asia Tenggara. Ia tinggal di Champa, kerajaan tetangga di sebelah timur, belajar tentang seni perang dan pemerintahan. Yang menyamar sebagai pejabat rendah, membaur dengan rakyat biasa, mengenal penderitaan mereka secara langsung. Ia juga sempat hidup di antara para biksu, mendalami ajaran Buddha Mahayana yang kelak akan membentuk jiwanya sebagai raja. Selama dekade itu, kerajaan Khmer dilanda kerusuhan. Penguasa-penguasa silih berganti dan pada suatu masa, Cham, musuh bebuyutan dari timur, menyerbu dan menghancurkan Yasodharapura, ibu kota Khmer yang agung. Istana dibakar, candi-candi dirampok, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Itulah saatnya Jayavarman kembali. Bukan sebagai pangeran pengasingan, tapi sebagai sang penyelamat. Bab 3. Mahkota dan Darah. Pada tahun 1181, dalam huruf 1181, Jayavarman VII dinobatkan menjadi Raja Khmer. Ia tidak naik tahta dengan cara diplomasi, melainkan dengan mengangkat pedang. Ia mengusir Cham dari ibu kota dengan kekuatan militer yang dia bentuk dari rakyat biasa dan para biksu yang siap berkorban. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya merebut kembali tanah Khmer, tetapi juga membalas dendam, menyerbu Champa dan mengalahkan mereka di tanah mereka.